Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sober BNP Aceh, dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun beberapa hari ini cuaca sangat terik nih, tapi kita tidak bosan-bosannya menyarankan kepada sobat di luar sana untuk perbanyak minum air putih agar kita selalu dalam keadaan sehat. Dan tentunya saya Ida Karimudin akan menemani bincang podcast Anda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih Sober, salah satu program yang ada di BNNP Aceh melalui bidang pemberdayaan masyarakat yaitu GDAD. Nah, GDAD ini Sober, atau yang lebih dikenal dengan Grand Design Alternative Development. Dan sedikit informasi nih ya Sober, GDAD ini memang merupakan program utama BNN yang memfokuskan programnya khusus hanya ada di wilayah BNN Provinsi Aceh, Sober. Dan pastinya ini dalam upaya mengalihkan fungsi lahan tanaman terlarang atau ganja nih Sober ke tanaman produktif legal lainnya. Dan Sober, salah satu wilayah yang sudah berjalan nih yaitu berada di Gampok Merebaru, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Dan pastinya kita sudah menghadirkan salah satu narasumber yang juga merupakan petani di wilayah tersebut yang sudah menjalankan program GDAD. Beliau merupakan Bapak Basyari, sudah bersama kita, Sober. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, gimana nih kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Bapak datang dari Merebaru Indrapuri. Ya. Jauh Pak ya, Indrapuri itu? Lumayan lah. Lumayan. Kalau dari siang-siang datang jam berapa tadi Pak ke sini? Berarti jam 1 lah. Jam berapa? Jam 1. Jam 1. Coba banget Pak ya, kalau misalnya saya tuh datang dari Banda Aceh ke sana ngerasa tuh lama gitu. Tapi kalau misalnya Bapak memang orang sana terbiasa datang ke Banda Aceh, enggak lama lagi. Enggak lama, udah biasa Pak ya. Baik Bapak. Pak, terima kasih loh Pak. Bapak sudah meluangkan waktunya Pak datang ke studio kita Pak untuk memberikan ilmu. Semoga ini menjadikan edukasi Pak ya nanti buat Sober di luar sana yang menonton. Mungkin Pak sebelum bertanya lebih jauh terkait program yang akan kita tanyakan nanti Pak, boleh dong diceritain ke Sober di luar sana seperti apa nih kegiatan Pak Basyari? Kesehariannya? Iya benar. Kesehariannya itu kebun, nanam pisang, atau nanam cabai gitu, nanam padi. Baik. Berarti memang Bapak seorang petani Pak ya? Petani ya. Baik. Jadi memang awal mulanya Pak, gimana tuh? Bisa berkenalan dengan BNN hingga akhirnya menjalankan program GDAD ini. Baru ya. Karena orangnya dengar-dengar anak apa? Bahasa Aceh juga. Di tema BNN kan pojok bantuan untuk minta orang lihat perhudroan. Lu ikut juga. Baik. Jadi memang lalu dilanjutkanlah dengan program tersebut. Jadi Sober, memang Pak Basyari ini awal mulanya berkenalan dengan BNN itu karena waktu itu BNN datang Pak ya ke Gampong Merebaru, lalu dikumpulkanlah beberapa orang yang siapa yang mau gitu Pak ya, atau memang dikumpulkan dari pihak tokoh masyarakat yang siapa yang mau gitu. Kebetulan memang Bapak seorang petani, lalu seperti apa, diberikan life skill gitu Pak, diberikan bimbingan gitu Pak ya. Bimbingan ya. Berarti memang BNN memfasilitasi gitu Pak ya. Lalu emang apa nih yang diberikan BNN life skill seperti apa? Tanam apa gitu? Cara nanam sih. Oke. Jadi hybrid sabu aja. Tapi gua lagi BM kah. Berarti memang ada narasumbernya Pak ya? Hanya ada habis bangkai dah. Modal jadi budak. Cuma pupuk kandang yang tak cor-cor dia mantau. Oke, berarti hanya ada habis bangkai. Berarti memang BNN datang terus dihadirkan seorang yang bisa mengajarkan bagaimana cara nanam apa tadi? Cabai Pak ya. Oke, berarti tanam cabai Pak ya. Kira-kira Pak, apa sih Pak tantangan yang menanam cabai itu? Kalau kami kemarin itu mungkin karena cuacanya hujan terus, jadi banyak penyakit itu. Jadi itu seperti apa Pak solusinya agar ini? Ya kita semprot-semprot aja pakai obat tuh. Oke, berarti memang dari modal lain lagi. Oh, itu modal lain itu dari pribadi lah. Pribadi. Tidak difasilitasi oleh BNN Pak ya. Tapi nanti hasil dari tanam cabai itu dibawa kemana Pak? Buat sendiri lah. Buat sendiri dan dijual Pak ya. Sebenarnya itu memang ada pasarnya Pak ya. Ada pasar Lambaru. Oke. Tanggapan Bapak nih terkait program GDAD ini yang diberikan oleh BNN seperti apa?
Senang Handron Kiban. Senang. Ada aja belum lanjut lah, belum tambah warga-warga lain. Karena ini emang berapa orang Pak? Cuma 30 orang lah salah. 30 orang itu berkelompok Pak ya? Berkelompok, jadi satu kelompok ada 6 orang. Oke, itu lahannya? Lahan saya sendiri. Oke. Jadi orangnya cuma kasih bantuan aja itu, seperti karet, bibit, obat itu semua. Karena memang Sober tujuan GDAD ini memang memberdayakan masyarakat agar ekonomi masyarakat itu lebih baik Pak ya, agar juga tidak masyarakat tersebut tidak kena mentaju-taju. Artinya itu tidak terprovokasi Pak ya untuk menanam bahan-bahan terlarang tadi. Mungkin Pak, kira-kira selain tantangan, apalagi nih Pak, adakah yang ingin Bapak sampaikan ke BNN? Tadi kan Bapak memang dari BNN yang difasilitasi, tapi tadi kenapa masih pakai pribadi sendiri gitu untuk beli ininya? Karena kami pingin lebih bagus lagi. Jadi kalau kita nambah lagi kan lebih bagus lagi nanti. Iya, boleh dong Pak. Jadi hasilnya bagus. Benar. Macam kami kemarin tuh ada nanam 5.000 sekali panen. Oke. Itu berapa? Kalau bisa, kalau boleh tahu berapa luas tuh Pak lahannya? 2.000 meter. Oke, berarti memang di daerah Indrapuri itu di kaki gunungnya Pak ya? Kalau saya di sawah. Di sawah Pak ya. Oh, yang tadinya Bapak tanam padi, bisa Bapak tanam ini juga ya, cabai juga. Tapi misalnya diberikan pilihan nih, bisa nggak tanam yang lain Pak? Tapi lebih bagus cabai karena dia ada harganya lebih tinggi. Harganya lebih tinggi Pak. Kalau misalnya nanti program ini berlanjut, berarti inginnya cabai lagi gitu Pak ya. Oke, sebenarnya Pak memang BNN waktu itu datang ke Gampung Merebaru memberikan pilihan gitu atau seperti apa Pak? Akhirnya bisa menanam cabai kan, tanam padi kan benih-benihnya kibannya. Tapi menurutnya juga kan boleh capai sih karena bantuan juri ya program yang boleh capai. Oke. Sebagai program juga ya. Berarti memang BNN. Pak. Tapi kan sebelumnya kan memang petani pisang, petani padi. Tapi untuk menanam cabai itu sebelumnya belum ada edukasi, belum ada ilmu Pak ya. Tapi datangnya BNN memberikan edukasi. Mungkin ada nggak sih Pak pengalaman terburuk selama menanam cabai Pak? Dari mungkin sebelumnya kenapa mau ikut tadi nih? Atau sebelumnya lahan tersebut ditanami apa gitu? Karena apa-apa tuh. Nggak ada Pak ya, karena padi Pak ya. Karena jadi kan kurang tanam padi hantai jadi beralih ke tanaman cabai. Tanam cabai, maka tadi kan karena memang lahan sendiri juga Pak ya. Oke, memang tanggapannya dari teman-teman di Gampung Merebaru seperti apa Pak? Kawan-kawannya juga ngon nih menyuarakan ini juga yujuk bantuan beli usut dulu ya. Oke, semoga Pak ya harapannya Pak ya. Baik, nanti coba semoga ini didengar oleh BNN. Lagi jino karamai yang pula sapi ya. Oke. Jadi yang lain juga mau Pak ya. Mereka pikir itu dari pribadi ternyata dari BNN gitu Pak ya. Berarti memang harapannya tuh seperti apa Pak? Mewakili aspirasi teman-teman nih untuk BNN terkait program GDAD yang sedang dijalankan. Yang kita dari you tambah halam modal juga putra gede muru. Oke, berarti banyak yang minat itu. Berarti cabai ini memang berapa kali Pak tuh ininya panennya? Di ponan berarti 6 bulan lah. 6 bulan sekali Pak ya. Dari penggarapan pona. Selama BNN masuk ke Gampung Merebaru udah berapa kali panen? Kalau kami baru 1 kali. Baru 1 kali, karena memang baru tahun lalu Pak ya ininya ya. Oke, tapi secara ekonomi bagaimana Pak kira-kira untuk Gampung tersebut selama ada program ini? Sangat lumayan Pak ya. Karena memang sebenarnya membantu. Karena memang sebenarnya memang ada ininya Pak, pasarnya Pak. Kata Tuhoho Tabublo. Kelambaro. Oke. Di Gampung ya sih ya. Di Gampung ada juga Pak ya. Kan agak murah Pak. Benar, agak murah kan kalau dijual di kota baru Pak ya. Tapi kan sama kayak cabai, bawang, atau mungkin ke depan mau ini bisa juga tanam bawang. Tapi lebih bagus cabai lah. Cabai, tapi beda Pak ya cara penanamannya Pak ya. Kalau bawang tuh payah kali perawatannya. Oke. Kira-kira berapa lama lagi nih Pak? Untuk ini kan tanam udah panen sekali nih. Selanjutnya berapa lama lagi nih?
Dino ngomong do buka la ilam lahan baru. Itu lahan Berlanjut langsung. berlanjut Pak ya. Berarti berlanjut. memang pas dikasih pembibitan tuh langsung pabeh ju. Oke. Itu Pak. Jadi memang harapannya semoga BNN memberikan bantuan lagi Pak ya, agar teman-teman yang lain di Kampung Merbaru bisa merasakan. Karena sebelumnya memang cuman berapa kelompok tadi Pak? Cuma 30 orang. 30 orang, satu kelompok 5 orang. Ya kita harapkan seperti itu Pak ya, supaya masyarakat Merbaru juga lebih sejahtera Pak ya, dan lebih berdaya. Baik Bapak, terima kasih Pak waktunya untuk datang jauh-jauh dari Indrapuri ke studio kami Pak. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi sober yang menonton. Nanti kita bisa sharing-sharing juga Pak di luar. Baik sober, itu tadi dia bincang podcast kita bersama Pak Basyari, merupakan seorang petani yang menjalankan program GDAD di bawah binaan BNN Provinsi Aceh. Jadi sobat, jadi memang BNN ini fokus melaksanakan program P4GN terutama dalam pemberdayaan masyarakat yang khusus petani agar mampu menghasilkan tanaman yang produktif dan pastinya bisa meningkatkan kesejahteraan petani agar petani lebih sejahtera dan juga berdaya. Akhirnya saya Ida Karimudin pamit undur diri. Salam sehat tanpa narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.